Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Bea Cukai gagalkan penyelundupan satwa ke India. Tim SAR gabungan temukan korban tenggelam di laut. Penyebab meninggalnya 6 ABK masih belum bisa dipastikan. Dua kendaraan jenis dump truck terlibat kecelakaan saat sedang melintas di ruas Jalan Cikande, Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang. Kecelakaan bermula saat salah satu truk yang sedang melaju dari arah Cikande menuju Rangkas Bitung melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba hilang kendali setelah berusaha menghindari gundukan tanah yang ada di sisi jalan. Saat kendaraan membuang kemudi ke sebelah kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju truk yang membawa muatan bata hebel hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Dalam kejadian tersebut, sopir dan kernet tergencet di kabin depan mobil truk yang hendak mengambil muatannya bata hebel di wilayah Cawilan. Kondisi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup berat. Ya, laka lantas ya yang terjadi mobil angkut tanah sama mobil pabrik hebel. Oh, hebel. Jam berapa tuh, Pak? Ya, setengah tigaan. Setengah 3. Ya. Ada korban nggak, Pak? Korban ya supirnya. Supirnya? Ya, supirnya ya, supir. Kalau dari arah mana ke mana dua mobil itu? Dari arah Rangkas mau ke Asem, terus dari arah Asem mau ke Rangkas. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Sopir dan kernet mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten kembali mengevakuasi 12 anak buah kapal KM Sri Mariana yang sebelumnya menjalani isolasi di dalam kapal. Saat ini di dalam kapal Sri Mariana yang lego jangkar di sekitar perairan Merak masih terdapat 4 orang ABK. Petugas juga sudah memeriksa kesehatan termasuk mengambil sampel darah para ABK yang berada di atas kapal. Saat proses evakuasi, petugas juga diharuskan menggunakan pakaian khusus untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini 21 ABK yang sudah dievakuasi ke darat sedang menjalani isolasi di Krakatau Townhouse, Kota Cilegon. Sedangkan 5 ABK masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Krakatau Medika. Rencananya isolasi akan dilakukan hingga 14 hari. Balai Kekarantinaan dan Kesehatan Kelas 1 Banten hingga saat ini belum bisa memastikan penyakit yang menyerang ABK hingga 6 diantaranya meninggal dunia. Namun para ABK kapal motor Sri Mariana mengalami gejala serupa dengan rekannya yang meninggal, yakni sesak nafas dan sakit pada bagian kaki serta sendi. 21 sehat, sedang kami karantina di Desos Krakatau. 5 di rumah sakit, 4 masih di kapal. Berarti yang 5 ini masih mengalami sakit sesak napas? Masih sedang observasi kita, sedang perawatan kita, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Kita lakukan karantina selama 10-14 hari. Jumlahnya berapa, Pak, sekarang? Ada 21 orang. Penyebabnya masih kita periksa di lab Jakarta, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa keluar hasilnya. Penyakit yang menyerang para ABK akan diketahui setelah adanya hasil uji laboratorium. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan RI memberikan penghargaan kepada anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena berhasil mengungkap kasus sindikat internasional jaringan perdagangan orang. Penyerahan penghargaan tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan FBI dan pejabat Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Kementerian PPA.
Seperti diketahui, pada akhir tahun 2023 adanya laporan tentang penculikan 3 orang anak di Amerika Serikat. Dari identifikasi serta kerjasama dengan pihak imigrasi, ketiga WNA Amerika Serikat masuk ke Indonesia sehingga anggota reskrim berhasil menyelamatkan ketiga anak tersebut. Bahkan polisi juga menangkap 5 orang tersangka yang merupakan sindikat jaringan perdagangan orang lintas negara. Tentu dedikasi kerjasama di dalam penanganan kejahatan terhadap anak. Yang pertama dari Kementerian PPA, Deputi Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan dari counterpart atau rekan kerja kita yang juga di dalam pengungkapan kasus terakhir masalah kejahatan pornografi anak yang melibatkan sindikat internasional, yaitu rekan dari Federal Bureau Investigation yang diwakili oleh FBI Legat Attaché di US Embassy untuk Jakarta. Pemberian penghargaan dikarenakan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak, khususnya anak-anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan khusus. Unsur yang membuat penghargaan ini diberikan adalah bahwa ada upaya-upaya yang menurut penilaian kami bahwa lembaga khususnya adalah Polresta Bandara ini memiliki aktivitas yang sangat berdampak kepada anak Indonesia. Penghargaan yang diberikan menjadi torehan penting bagi Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena akan menjadi penyemangat untuk mengungkap kasus sindikat internasional lainnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.